Oh, maafkan aku. Kau nggak punya mata. Nyonya, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nak, gaun ini haute couture Prancis. Aku sengaja membelinya dari Prancis. Lewat jasa titip untuk bertemu Nyonya Wu Ying. Kau merusaknya, kau sanggup mengganti rugiku. Ini cuma gaun. Lagi pula, wanita tua itu hanya menyinggolmu sedikit. Apa kau harus begitu agresif? Kau menjatuhkan wanita tua itu duluan. Jadi kau yang salah. Minta maaf pada wanita tua itu, cepat. Lupakan saja, Nona. Minta maaf. Xia Qianqian, kau suka sekali jadi pahlawan kesiangan. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan kali ini. Jika kau bisa lolos semifinal ini, aku akan meminta maaf padanya di depan umum. Tapi jika kau kalah, kau harus berlutut dan menundukkan kepalamu padaku. Dan ganti rugi sepenuhnya atas kerusakan gaun ini. Baiklah. Setuju. Selamat kepada semuanya karena lolos babak penyeleksi. Kompetisi semifinal kita sekarang dimulai. Xia Qianqian, kudengar kamu taruhan sama Kadayao. Kalau kalah, kamu harus berlutut dan minta maaf. Dia yang mendorong wanita tua itu duluan. Kau bohong, berlutut, dan minta maaf. Tapi kau yang ngotot bertaruh denganku. Kalau begitu aku minta semua desainer yang hadir untuk menyaksikan dengan syarat tambahan, berdandan seperti kucing dan lari 3 putaran di luar tempat acara. Bagaimana? Takut? Takut. Siapa takut? Kamu Yao hebat banget. Dia bilang kamu nggak mungkin masuk final. Ya pasti kamu nggak bisa masuk final. Betul. Xia Qianqian itu nggak mungkin lolos ke final. Kalau begitu aku anggap itu sebagai persetujuan. Selanjutnya, kami mengundang Guru Wu Ying untuk mengumumkan finalis. Dia, nenek tua itu, ternyata Guru Wu Ying. Terima kasih semuanya telah menunggu. Wu Ying, desainer perhiasan terkenal. Sekarang, saya akan mengumumkan finalisnya. Su Muyao. Terima kasih, Guru. Xia Qianqian. Selamat, Nona Xia. Maafkan aku. Sepertinya aku yang menang kali ini. Meskipun daftar mereka yang lolos babak penyisihan telah diputuskan, saya masih punya beberapa pendapat untuk dibagikan dengan para desainer dan juri yang hadir, dan para juri yang terhormat. Saya harap semua orang akan memikirkannya lebih lanjut di final. Nona muda ini di pintu masuk tempat acara. Saya tak sengaja menyenggol bajunya. Dan dia mendorongku hingga jatuh. Untungnya, Nona Xia Qianqian ada di sana, di sampingku, dan membantuku berdiri. Saya bertanya, bagaimana bisa seorang desainer tanpa moral dan jiwa sosial merancang sebuah karya dengan jiwa? Guru, kau memfitnahku. Nona muda. Kali ini, saya peringatkan Anda. Setiap orang membuat kesalahan, tergantung bagaimana dia memperbaikinya. Kau harus ingat, tak peduli seberapa mewah pakaiannya. Mereka tak bisa menyembunyikan hatimu yang kotor. Kuharap kau akan menjaga sikapmu. Meskipun saya telah mencapai beberapa kesuksesan di dunia desain perhiasan, sebuah kesuksesan kecil. Saya masih tua. Saya berharap dapat mewariskan keahlian saya kepada seseorang yang pantas mendapatkannya. Guru Wu Ying, maksudmu? Kamu mau Xia Qianqian jadi muridmu? Kalau gitu, status Xia Qianqian di industri ini bakalan jauh lebih tinggi daripada Su Muyao dong. Dengan ajaran sejati Guru Wu Ying, dia pasti bakal jadi desainer perhiasan top. Tentu saja, aku bersedia. Ini adalah suatu kehormatan bagiku. Kak Muyao, aku makin gak ngerti deh sama kamu. Yao Yao, aku tidak. Nona Xi, ada yang kau butuhkan? Xia Qianqian, apa kau pikir kantor ini rumahmu? Seenaknya tidur di sini. Nanasu, sekarang jam makan siang. Jika aku tak salah, ini adalah waktu istirahat pribadiku. Apa yang kulakukan, bukan urusanmu. Ini Wei. Xia Qianqian. Jingqin bahkan mendesain ulang pusaka keluarga Xi dan memberikannya padamu. Qianqian.
Ada apa? Gelangmu. Gelang ini yang kau beli dari pelelangan itu, kan? Sudah begitu lama, dan aku masih belum membayarmu kembali. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan memenangkan final ini. Qian. Sebenarnya, aku sudah lama tahu. Aku tahu. Kau bebas malam ini. Pulanglah bersamaku, dan temui ibu dan adikku. Kenapa tiba-tiba pulang? Ibu dan adikmu tidak terlalu menyukaiku. Aku sungguh tak tahu apa yang terjadi di antara kita dulu. Tapi aku sungguh menyukaimu. Jika kita ingin bersama, aku juga ingin restu mereka. Jangan khawatir, meskipun mereka tidak menyukaimu. Kaulah satu-satunya untukku. Itu tak bisa, kita orang tua, kata Mak Komblang. Meski sekarang berbeda, adat istiadat yang pantas harus tetap dijaga kita, tak boleh keterlaluan. Baiklah, kalau begitu aku akan pulang bersamamu. Ku dengar Dawat Corporation akan dibuka beberapa hari lagi. Nanti ku belikan kau baju. Sangat bagus. Mu Yao, kau dan Jin Chen telah resmi berpacaran, kan? Kakakku dan si Xia Qian selalu bersama. Aku sudah lama tidak bertemu kakakku. Apa yang kau tahu? Gelang ini milik nenekmu. Pusaka keluarga. Saat aku menikah dengan keluarga Si, dia tidak senang dan tidak memberikannya padaku. Dia memberikannya langsung pada Jin Chen dan menyuruhnya memberikannya kepada calon istrinya. Apa Bu? Lihat lagi baik-baik. Jangan sampai salah tentang hal sepenting ini. Bagaimana mungkin ini salah? Aku akan mengenali gelang ini meskipun sudah jadi abu. Panggil dia kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar yang mana? Putra siapa yang akan menikah? Kau, tentu saja. Bukankah kau sudah resmi dengan Mu Yao? Mengapa kamu membawa Xia Qian kembali lagi? Meresmikan hubungan. Aku tidak. Qian, kau harus percaya padaku. Bu, berhenti bicara omong kosong. Hentikan omong kosong ini. Aku hanya akan menikahi Qian. Kukira kau sudah sadar. Tak kusangka, kau masih tergila-gila pada rubah betina Xia Qian itu. Selama aku, Duan, masih ada, kau tak akan pernah menikah dengan Jin Chen. Teruslah bermimpi. Kau ibu Jin Chen. Dan kami saling mencintai. Aku tak tahu apa yang kulakukan pada Jin Chen dulu, hingga kau begitu membenciku. Aku di sini hari ini, untuk meminta maaf padamu. Kuharap kau merestui kami. Kuharap kau menyetujui kami. Xia Qian, biar ku jelaskan. Siapapun yang memakai gelang ini adalah calon istri Jin Chen kita. Kau paham? Apa gelang ini benar-benar hadiah dari Jin Chen? Aku mengerti, Nyonya Si. Maaf telah mengganggumu hari ini. Qian. Kak? Kenapa kau memiliki gelang ini? Katakan padaku, bukankah kau yang memberikannya padaku? Kusarankan kau untuk melepasnya. Segera. Kalau tidak, aku akan menyuruh seseorang memotong tanganmu dengan itu. Qian. Si Jin Chen, Duan Si mempermainkan perasaan seseorang. Sungguh menggelikan, bukan? Aku tidak. Selama aku, Duan, masih ada. Sebenarnya aku ingin kau bilang padaku dulu. Gelang ini akan diberikan kepada wanita yang sangat kau cintai. Kalau begitu, aku ingin bertanya, hadiah keluarga Si untuk gelang menantu perempuan mereka, kenapa muncul di pergelangan tangan Si Mu Yao? Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku tidak menyukainya. Aku bersumpah demi Tuhan. Kalau begitu, ambil kembali ini, juga, aku tak sanggup membeli gelang ini. Aku juga tak pantas memakai gelang Tuan Si. Kenapa kau tidak? Berikan saja pada Nona Su Mu Yao. Bukankah ini adikku si tukang panjat sosial? Kenapa kau begitu menyedihkan? Kalau kau tak punya uang, aku tak keberatan memberimu sedikit. Jadi kau tak perlu tidur di jalanan. Tolong jangan ganggu aku. Aku bicara padamu. Apa kau tidak mendengarku? Tolong minggir. Xia Qian, kau juga punya saat-saat seperti ini. Aku ingin tahu siapa yang masih bisa melindungimu. Menyembunyikannya di kamar dan mencarikan dokter untuknya. Fang Zikai, jangan lupa, kau sekarang suami siapa?
Kukira kau, nona kedua dari keluarga Xia, akan berguna. Tak kusangka Xia Group milikmu sepenuhnya di tangan kakak Xia Qianqian. Orang tuamu bahkan tak berani bicara sepatah kata pun. Fang Zekai, apa maksudmu? Apa? Kau punya masalah dengan itu? Jangan kira aku tak tahu. Kalau kau tidak hamil, keluarga Xia tak akan pernah setuju menikah dengan keluarga Fang. Kak Zekai, bukan itu maksudku. Hanya saja kita semua telah ditipu olehnya. Kau harus membalaskan dendam kami. Jangan khawatir. Dia, Xia Qianqian, pada akhirnya akan berlutut dan memohon ampun pada kita. Selama Xia Qianqian ada di tangan kita, kakaknya harus menggunakan dana Xia Group untuk menyelamatkanku. Lalu, Xia Qianqian, Xi Jingchen, tak akan ada yang bisa menandingiku. Saat itu, kau, Nyonya Fang, akan menjadi orang terkaya di Nancheng. Kalau begitu aku akan pulang dan mendekorasi rumah baru kita. Aku akan menunggu kabar baik darimu. Tuan Xi, bagaimana? Ada kabar tentang Qianqian? Saya baru saja memeriksa kamera pengintai di sekitar dan melihat Nona Qianqian naik taksi di tengah malam ke sebuah hotel. Ayo pergi. Jingchen, dengarkan penjelasanku. Aku tidak punya waktu untuk ini sekarang. Aku peringatkan kau, jika kau tidak ingin menghilang dari dunia desain, jangan halangi jalanku. Apa yang kau berikan padaku untuk diminum? Ini, ya, ini barang bagus. Sayang. Keluarga Mufang, tunggu saja untuk menghilang. Qianqian, kenapa kepalamu sangat panas? Apa kau benar-benar tidak menyukai Sumo Yao? Apa kau menyukaiku? Xia Qianqian, dengarkan aku. Aku hanya mencintaimu. Geras sekali. Sangat tidak nyaman. Aku akan mengambilkanmu obat. Bukankah kau obatku? Kenapa kau di sini? Bukankah ini kamarku? Kita, semalam, tidak terjadi apa-apa, kan? Semalam, kamu, saat kau memelukku, dan tak membiarkanku pergi, kau tak menunjukkan ekspresi ini. Baru semalam. Dan kau sudah mengingkarinya. Sialan. Apa yang telah kulakukan? Bagaimana kalau kita anggap saja, semalam tidak pernah terjadi. Aku tak tahu bagaimana mereka memasukkan barang itu ke dalam minumanku. Sepertinya semalam, aku tidak memuaskan Yang Mulia. Lain kali, aku pasti akan melakukannya dengan lebih baik. Aku tidak bermaksud seperti itu. Baiklah. Yang terpenting adalah kau aman. Lain kali kau keluar. Hati-hati. Aku meninggalkan sarapan di meja untukmu. Ingat untuk makan. Ada rapat yang sangat penting di perusahaan siang ini. Aku khawatir aku tak bisa makan malam bersamamu. Kau harus pulang lebih awal. Oke. Kenapa kau masih di sini? Kukira kau sudah pergi. Ulurkan tanganmu. Bukankah ini yang dipakai Sumo Yao? Pengaturan gelang ini berasal dari gelang warisan nenekku untuk kuberikan kepada istriku. Qianqian, aku selalu tahu kaulah satu-satunya istriku. Itu sebabnya aku mendesain Weyaik untukmu. Berdasarkan itu, untukku. Terakhir kali, aku menyuruh sekretaris Lin diam-diam mengirimkannya padamu. Aku hanya tidak tahu bagaimana itu bisa berakhir di tangan Sumo Yao. Tapi untungnya, gelang itu kembali. Mencuri tanda cinta. Bagaimana mungkin Sumo Yao melakukan kejahatan serius seperti itu? Apa? Kau tidak menyukainya? Aku suka.
Aku suka gelangnya. Dan aku mencintaimu. Kalau begitu, aku hanya akan memakai Wei mulai sekarang. Biarkan ia melindungiku untukmu, membawakan keberuntungan untukku. Kekasih bertukar hadiah, selalu timbal balik. Kalau begitu, aku juga akan mendesain tanda cinta dan memberikannya pada Jing Chen. Apa yang kau lakukan? Aku membawamu ke departemen desain ZHNI, bukan untuk mendesain sampah ini. Kembalikan. Zhu Muyao, jangan keterlaluan. Desain-desain ini adalah karya hidupku. Kau tak punya hak untuk menghina karyaku seperti ini. Aku pantas atau tidak, bukan urusanmu. Lagi pula, aku sudah membantumu membuang sampah ini. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Kau lolos ke babak berikutnya. Hanya karena kau beruntung. Saat final nanti, semuanya tergantung voting langsung. Dan tak akan ada yang bisa membantumu saat itu. Saat itulah, pertarungan sesungguhnya dimulai. Kau tak tahan denganku sekarang. Sepertinya, kemampuanku melebihi kemampuanmu. Dan itulah, mengapa kau begitu gelisah. Gelang yang Jing Chen berikan padamu, kau pakainya. Seenaknya. Apa kau pantas memakainya? Dia dan aku sehati. Tentu saja kami punya tanda cinta kami. Lagi pula, gelang ini, Jing Chen sendiri yang memasangkannya padaku. Kenapa aku tak boleh memakainya? Mereka yang diam-diam mengambil barang. Itulah yang sungguh tak pantas memakainya. Jing Chen, aku ingat pernah memperingatkanmu untuk tidak mengganggu Qian lagi, atau aku takkan melepaskanmu. Dia sama sekali tak pantas untukmu. Apakah dia pantas untukku atau tidak? Bukan urusan orang luar sepertimu untuk memutuskan. Kusarankan kau tahu tempatmu. Aku akan memenangkan kompetisi ini dan membuktikannya padamu. Hanya aku yang layak berdiri di sisimu. Kukira kondisi mentalmu tidak lagi cocok untuk departemen desain. Bagaimana kalau kau mengundurkan diri hari ini? Nona Si, silakan pergi. Kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Aku baik-baik saja. Bukankah kau ada rapat? Ngapain kamu di Xian'ai? Kudengar kau sedang diganggu. Dan aku takut kau tak bisa mengatasinya sendirian. Jadi aku bergegas ke sini. Saya bisa bersaksi, Tuan Si kami mengebut sepanjang jalan ke sini. Dia mendapat beberapa tilang lalu lintas di sepanjang jalan. Aku beneran baik-baik aja. Kok, kamulah yang nggak boleh gegabah? Oke, jangan khawatir. Tapi karena kita sedang mogok hari ini, bagaimana kalau aku membawamu ke suatu tempat? Tapi aku masih ada kerjaan. Kalau aku nggak nyelesain kerjaanku, gajiku bakal dipotong. Tidak. Nyonya, Anda melemparkan saya ke dalam api. Baiklah, ambilkan mobilnya, segera. Tapi begitu aku balik, semua kerjaan ini bakal tetap nungguin aku. Kalau gitu, aku nggak bisa pulang dong. Berhenti. Kembali. Kita di mana? Nih, kau akan tahu saat kita masuk. Jangan bilang kamu mau nyulik aku. Siang bolong gini, ngulik perempuan baik-baik. Oh, tunggu, nyulikin cewek muda. Awas, ntar kena. Dapat apa? Apa kau pikir? Aku perlu menculikmu. Tak perlu penculikan. Kau akan pulang bersamaku dengan sukarela. Kita kan belum nikah. Lagian, terakhir kali aku ke rumahmu, itu buat bikin kesan baik ke keluargamu. Malah kejadian gitu. Mereka udah nggak senang sama aku. Sekarang, mereka pasti makin benci banget sama aku. Aku tahu kau menginginkan restu mereka. Jangan khawatir. Aku akan mengurusnya. Kau hanya perlu bersiap-siap untuk menjadi pengantinku. Kau tak perlu khawatir tentang hal lain. Apaan nih? Ku bilang itu kejutan. Tentu saja harus rahasia.
Gimana aku jalannya coba? Gelap banget. Ikuti aku. Aku pilot tunggalmu. Udah sampai belum, sih? Ini. Setelah penyisihan, kau bilang kau jatuh cinta dengan desain perhiasan. Aku masih ingat wajahmu saat kuberikan hadiah pertamamu. Kupikir kau mungkin menyukai ini. Ini adalah milikmu sendiri. Studio desain perhiasan. Sekarang kosong, tapi kau bisa menghiasnya sesukamu. Mulai sekarang, ini tempat persembunyian rahasiamu. Studio desain perhiasan. Keren banget. Akhirnya, aku bisa nyelesain. Itu pasti jadi mahakarya yang sempurna banget. Makasih, Jingchen. Aku suka banget sama hadiah ini. Berapa? Lebih dari apapun yang aku punya. Kedua setelah cintaku untuk WEE. Jingchen udah ngasih aku banyak banget hadiah. Kira-kira dia bakal suka yang ini nggak, ya? Saat waktunya menyerahkan desain akhir. Zia kian-kian tidak menggambar sketsa. Apa yang dia lakukan di sini? The film was translated and narrated by M Media. Dia benar-benar berhasil mendesain sesuatu seperti ini. Tuan Zi, ini undangan pernikahannya. Keluarga Zia yang menyiapkan ini pagi tadi. Keluarga Zia itu belum kapok juga mereka. Apa yang mereka rencanakan kali ini? Jadi, apa kita masih harus memberikan undangan ini kepada Nyonya? Karena ini menyangkut keluarga Zia. Setidaknya kita harus memberitahu Kian-Kian. Sebaiknya biarkan dia yang memutuskan. Ya, baiklah. Mereka yang tahu kau mendesain perhiasan. Mereka yang tidak tahu, mengira kau sedang mendesain semacam instrumen presisi. Kamu nggak ngerti. Aku mencurahkan seluruh hati dan jiwaku ke kompetisi ini. Dan kamu malah ngeledekin aku. Jangan main-main dengan kacamata. Itu kacamata baca, kau tak boleh memakainya. Bukannya itu cuma kacamata doang. Bedanya apa sih? Kenapa aku nggak boleh pakai? Boleh, boleh saja. Saat kita tua nanti, aku sendiri yang akan memasangkannya untukmu. Apaan nih? Undangan pernikahan. Cantik banget. Nanti kalau kita nikah, kita pakai undangan kayak gini, ya. Undangannya cantik. Tapi orang di dalamnya tidak. Undang Zia Jingchen untuk ikut bergembira. Kotoran apa yang baru saja kulihat? Jijik. Aku menerimanya sendiri. Itu membangkitkan kenangan buruk untukmu. Nggak juga, sih, aku cuma nggak mau ngalamin hal buruk lagi aja. Sekarang kotorannya sudah diusir. Kamu sengaja, kan? Iya, aku masih harus ngerjain desain. Jangan ganggu aku lagi. Semua istri orang kaya yang pernah kulihat sejak aku kecil selalu cemas menunggu suami mereka pulang. Tapi dalam kasusku, kau seorang gila kerja, dan akulah yang setiap hari menunggumu dengan cemas. Iya. Kalau udah selesai, aku bakal manjain kamu deh. Ya. Keluar sekarang.
Tuan Xi, keluarga Fang sudah diambang kehancuran. Aku penasaran, apakah pernikahan ini dengan keluarga Xia benar-benar akan membantu mereka? Bahkan jika seluruh keluarga Fang dan Xia bergabung, itu tak akan cukup. Semua orang tahu kalau CLCNI. Tapi mereka tidak tahu kalau CNI hanyalah perusahaan kecil di bawah Grup Xi. Jika kau menginginkan keluarga Fang dan Xia, bukankah itu semudah membalikkan telapak tangan? Fang Zikai dan Xia telah berulang kali memprovokasi Qian. Rencana mereka keji. Kita masih belum menyelesaikan masalah dengan mereka dari terakhir kali. Kali ini, aku ingin mereka membayar semuanya dengan bunga. Bagaimana persiapan untuk pernikahan besok? Jangan khawatir, ayah. Aku sudah membujuk keluarga Xia. Begitu pernikahan selesai, keluarga Xia akan segera menyuntikkan modal ke keluarga Fang. Keluarga Xia segera menyuntikkan modal ke Fang Corporation. Pada saat ayah menangani keluarga Xia, keluarga Fang kita mungkin sudah bangkrut. Baiklah. Kau tak perlu khawatir tentang hal lain. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah menikahi si Aki. Jangan mengacaukan ini lagi. Aku punya cara lain untuk mendapatkan dana bagi keluarga Fang. Wanita itu, Xia Qian. Untuk naik ke tangga keluarga Xi. Malah mencampakkanku. Tapi ayah, jangan khawatir. Xia sudah hamil. Keluarga Xia sudah tak punya jalan keluar sekarang. Nah, dengarkan aku. Yang perlu kau lakukan sekarang hanyalah berhasil menikahi si Aki. Dana keluarga Xi akan dialirkan ke keluarga Fang kita. Lalu, keluarga Fang akan menjadi kekuatan dominan di Nancheng. Si Group. Mungkinkah si Jingchen? Ayah, pria itu licik dan berbahaya. Hati-hati dengan rencananya. Baiklah. Jangan khawatirkan hal lain. Lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Aku sama sekali tak akan menerima ini. Investasi si Jingchen, investasi keluarga Xia sudah di depan mata. Ayah, tidak bisakah kau menunggu sedikit lebih lama? Aku pasti bisa mengamankan investasi keluarga Xia. Nah, aku masih bertanggung jawab atas Fang Corporation. Bukan gilimu untuk bicara. Lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Lalu diam. Xi Jingchen, tunggu saja kau. Sekarang, pengantin wanita dan pria akan bertukar cincin. Para tamu belum semuanya tiba. Beginikah caranya kedua keluargamu memperlakukan tamu mereka? Selamat datang, CEOC. Kenapa Anda datang sendiri? Qian ini benar-benar tidak tahu diri. Ini urusan keluarga kami. Kenapa harus merepotkan CEOC untuk datang sendiri? Qian ada di sini. Aku akan muntah. Hanya aku yang bisa mewakilinya. Xi Jingchen, apa maksudmu? Apa kau sengaja cari gara-gara? Sekai, tutup mulutmu. Pernikahan ini diatur olehku. Aku di sini hanya untuk memeriksa hasil proyekku. Aku dan Sekai saling mencintai. Apa hubungannya denganmu? Kalian berdua telah berulang kali mengincar Qian, menjebatnya. Jadi katakan padaku, apa hubungannya denganku? Tapi sekali lagi, keaslian cinta sejati di pernikahanmu masih dipertanyakan. CEOC, hari ini adalah hari yang menggembirakan. Masalah yang kita diskusikan telah diselesaikan hari ini. Bukankah seharusnya kau berinvestasi di Fang Corporation sekarang? Tentu saja, aku, Xi Jingchen, selalu menepati janjiku. Sesuai perjanjian, 30 miliar telah resmi ditransfer ke rekening perusahaan Fang. 30 miliar. Bagus. Fang Corporation akan berkembang di bawah kepemimpinanku. Xiao Fang, jangan hanya bahagia untuk dirimu sendiri, bawa mertuamu dan CEOC sungguh dermawan. Dermawan sekali. CEOC, kau dan Qian juga hampir menikah. Kita semua akan menjadi keluarga nanti. Perusahaan Xi sudah menyuntikkan dana 10 miliar. Departemen akuntansi seharusnya segera menerimanya. Permisi, saya perlu menerima panggilan ini. Ketua, ada kabar buruk perusahaan Xi telah sepenuhnya mengakuisisi perusahaan Fang kita. Dewan Direksi sedang kacau. Apa katamu? Keluargamu, Fang, telah berulang kali menjebak Qian. Apa kau pikir aku akan melepaskanmu begitu mudah? Xi Jingchen, kau penjahat. Kau berjanji tapi mengingkari janjimu, membuang-buang usahaku. Direktur Fang,
Apa yang membuatmu mengatakan itu? Aku hanya berjanji untuk berinvestasi di Fang Corporation-mu. Tapi apakah aku pernah bilang bahwa setelah uangku masuk, Fang Corporation-mu masih bisa bermarga Fang? Sudah berakhir. Oh, Ipar, Tuan Si, kami telah menyelesaikan rencana merger untuk perusahaan Fang dan perusahaan Si. Kok kita terlibat? Tuan Si, aku tahu kau dan adikku pernah sedikit salah paham sebelumnya. Tapi mengingat bagaimanapun juga, kita akan menjadi keluarga. Mohon bermurah hatilah, jangan ribut dengan kami. Kesalahpahaman, kurasa itu fakta yang sulit. Si Jingchen, Fang Corporation masih hancur di tanganku. The film was translated and narrated Tuan by Si, M. jika Nyonya besar tahu, akankah beliau? Mereka berulang kali mencoba mencelakai Qian. Aku hanya memberi mereka pelajaran kecil. Mengalihkan saham yang kita miliki di Fang Corporation dan Xia Corporation. Kenapa Qian mengenai masalah ini? Tak perlu memberitahu Qian. Gelang ini, aku desain dengan teliti. Berdasarkan gelang pemberian ayah dan kakakku, Jingchen pasti suka, kan? Ngapain kamu di sini? Bagaimana jika aku bilang, aku selalu bisa merasakan di mana kau berada? Apa kau akan percaya padaku? Masuk ke mobil. Ayo pergi. Kau sudah terkurung di rumah beberapa hari terakhir ini. Kenapa kau memutuskan untuk keluar jalan-jalan hari ini? Tentu, aku punya sesuatu. Ada apa? Aku ingin tahu siapa yang bilang akan memanjakanku setelah mereka selesai bekerja. Namun, kau lebih suka berkeliaran sendirian di jalanan. Kenapa kau tidak menghubungiku? Aku mungkin sama saja seperti selir di istana dingin. Anggap saja ini sebagai hadiah. Mulai sekarang, hubungi aku langsung jika ada sesuatu. Aku siap melayani perintahmu. Mengerti? Xia Qian. Besok adalah final. Semua pemegang saham Senai dan desainer besar dari industri akan hadir sebagai juri. Kusarankan kau menyerah saja. Kalau tidak, kau akan malu nanti. Sepertinya kompetisi terakhir tidak membuat Monasu mengenali dirinya sendiri. Terakhir kali, kau hanya beruntung. Jika bukan, karena guru Wuying yang membelamu. Apa kau pikir kemampuanmu setara denganku? Aku hanya mengingatkanmu. Kali ini, desainku pasti akan mengejutkanmu. Jangan sampai terjadi. Kalau kau bahkan tak bisa membuat desain. Apa maksudmu? Aku cuma bilang, sampai jumpa di final besok. Kau benar-benar keras kepala. Kau berani datang ke final tanpa desain. Sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri. Desainku akan memukau para juri. Aku sudah mengambil desainnya. Sesuatu yang didesain dalam beberapa hari. Bagaimana mungkin bisa menang? Oh, aku lupa memberitahumu. Para juri untuk kompetisi ini semua adalah direktur Xianai. Jika mereka tahu, ada orang yang membuat karya asal-asalan dalam beberapa hari untuk menghadapi final, mereka akan marah besar. Bahkan Jingchen pun tak akan bisa menyelamatkanmu. Tapi setelah kompetisi ini, Jingchen akan menyadari, akulah satu-satunya yang pantas untuk berada di sisinya, melindungi Xianai bersama. Apa begini caramu dibesarkan? Aku tidak berniat berdebat denganmu, tapi ambisimu tak kenal ampun. Hanya terfokus pada apa yang bukan milikmu. Kaulah yang tidak pantas. Kaulah yang merebut cincin dariku. Sekarang, kau ingin mencuri kehormatan yang seharusnya menjadi milikku. Kubilang padamu, Xia Qian, kau hanyalah itik buruk rupa, dan kau tak akan pernah menjadi angsa. Sampai jumpa di final, permisi dulu. Sumuyo, kamu ngapain? Sumuyo, keluarin aku. Terlambat 10 menit dari kompetisi akan mengakibatkan diskualifikasi. Lalu kau akan jadi bahan tertawaan Set Hainin. Tolong ada orang. Lihat saja, siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Di mana Qian? Bukankah Nyonya datang ke perusahaan pagi-pagi sekali? Tuan Si, haruskah kita mengirim seseorang untuk mencarinya? Aku khawatir, ini ada hubungannya dengan Sumuyao. Kau buat anggota dewan sibuk, dan para guru.
Aku akan mencoba kembali sebelum final. Hanya tersisa 5 menit lagi, jika Nyonya tidak tiba dalam 10 menit. Dari dimulainya kompetisi, dia akan dianggap mengundurkan diri. Xia Qianqian, inilah akibatnya kalau kau macam-macam denganku. Setelah kompetisi, semua yang kau miliki akan hilang. Ada orang di sana. Ponselku. Tolong. Tolong. Buka pintunya. Finalnya seharusnya sudah dimulai sekarang, kan? Kalau aku didiskualifikasi, semua usahaku sebelumnya akan sia-sia. Jingchen. Tuan Zi, pengawasan menunjukkan Nona Qianqian terakhir. Terlihat di area toilet. Tapi hanya Su Muyao yang keluar. Benar saja, dialah dalang di balik semua rencana ini. Salin rekaman pengawas. Qianqian. Jingchen. Kau baik-baik saja. Ayo pergi. Babak final kita sudah berlangsung selama 10 menit. Menurut aturan, kontestan yang terlambat didiskualifikasi. Sayang sekali, Nona Xia benar-benar menyerah dari kompetisi. Su Muyao, kau pasti senang. Memenangkan kejuaraan tanpa bertanding, kemenangan yang mudah. Tuanmu, apa yang Anda katakan? Setelah aku menjadi direktur desain CNI, aku masih perlu belajar banyak darimu. Kuharap kau takkan merasa terganggu denganku. Setelah musyawarah, pemenang kompetisi ini adalah... Tunggu sebentar. Direktur desain CNI kita seharusnya menjadi desainer paling hebat di industri ini. Bagaimana bisa orang yang tak pantas memegang posisi ini? Nona Su Muyao yang mengunciku di toilet, yang menyebabkan aku ketinggalan final. Kau bicara omong kosong, jelas-jelas kau yang terlambat. Bagaimana kau bisa mengalihkan kesalahan padaku? Karena kau begitu sok benar. Apa kau berani berkompetisi denganku secara resmi? Xia Qianqian, kusarankan kau lihat sendiri waktunya. Kaulah yang terlambat sekarang. Itu harus dianggap gugur. Ini adalah aturan kompetisi. Bagaimana jika aku menggunakan wewenangku sebagai CEO untuk memberinya kesempatan lagi? CEO sih? Maksud Anda? Maksudku, jika karya Nona Xia Qianqian pada akhirnya tidak bisa menang, aku akan meninggalkan CNI bersamanya. Jingchen, apa dia pantas kau belas seperti ini? Mantra apa yang telah dia berikan padamu? Tuan Si, ini melanggar aturan. Kupikir begini lebih baik. Jika Xia Qianqian benar-benar tidak bisa berpartisipasi karena keadaan yang tak terduga, aku bersedia menjamin partisipasinya. Jika dia gagal, aku akan mundur dari dunia desain. Apa maksud kalian semua? Dia jelas-jelas terlambat, artinya dia gugur dari kompetisi. Ini adalah aturan kompetisi. Kompetisi ini untuk memilih Direktur Desain CNI sebagai departemen terpenting di CNI. Karya yang dia rancang harus menjadi wajah CNI. Aku ingin bertanya kepada semua direktur yang hadir, bisakah kita benar-benar mempercayakan posisi sepenting ini dengan begitu sembarangan kepada seseorang yang begitu tidak bermoral? Bagaimana kau bisa berkata seperti itu tentangku? Setelah keputusan bulat kami, kompetisi akan diulang. Namun, jika Nona Xia Qianqian tidak dapat menunjukkan karya yang memuaskan semua orang di sini, dia akan dilarang dari seluruh industri. Terima kasih, para direktur, atas kesempatan ini. Kau beruntung kali ini. Semua orang membelamu, bahkan melanggar aturan untukmu. Kompetisi ini dimaksudkan untuk adil dan jujur. Orang sepertimu yang hanya menyakiti orang lain di belakang mereka tidak pantas berdiri di podium.
Kusarankan agar kau jangan senang dulu. Aku ingin lihat karya macam apa yang bisa kau desain. Jika kau gagal, itu takkan sesederhana meninggalkan Xian'ai. Kau akan benar-benar menghilang saat itu. Dari seluruh industri desain. Dan dari sisi Jingchen. Nona Sumuyao memang bintang baru di industri kita. Karya ini sangat bagus. Ini jelas karya desainku. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Xia Qianqian, apa kau pikir? Semua hal baik di dunia ini harus jadi milikmu. Ini yang susah payah ku desain. Jangan asal menuduh. Ini jelas-jelas rancangan gue. Gue taruh di meja lo hari itu. Mau kasih kejutan buat lo? Jangan khawatir. Fokuslah pada kompetisi untuk saat ini. Aku akan menyelidiki ini. Nona Xia Qianqian, tolong presentasikan karya terakhirmu. Xia Qianqian, mana desainmu? Jangan bilang kau tidak punya. Gue kira lo juga tokoh penting di industri ini. Nggak nyangka cuma maling kelas teri. Jangan berani-beraninya kau memfitnahku. Jika kau tidak punya draft desain, kusarankan kau pergi sekarang. Berhentilah berlagak hebat denganku. Kalau gitu, gue bakal bikin lo kalah telak. Ini perhiasan yang gue rancang buat final. Kau yang mendesain ini. Draft desain ini. Konsep desainnya sungguh luar biasa. Desain estetikanya berada di garis depan industri. Lebih penting lagi, perhiasan ini. Perhiasan ini memadukan dengan sempurna desain perhiasan modern dan kuno. Tuan Wu benar. Karya ini sebanding dengan karya para desainer master di industri kita. Sulit dipercaya seorang pemula yang membuatnya. Xia Qianqian, bagaimana mungkin ini desainmu? Hanya dalam beberapa hari, dengan tingkat keahlianmu, sungguh mustahil. Jangan samakan semua orang dengan muka tebal kayak lo. Setiap karya dari setiap desainer adalah jiwa dan raga mereka. Orang nggak berintegritas kayak lo nggak pantas ada di dunia desain. Mamang, Nona Su, sebelum kau meragukan orang lain, mengapa kau tidak memberitahu kami tentang konsep desain di balik karyamu sendiri? Biarkan semua orang mendengarnya. Konsep desainku adalah tentu saja lo nggak bisa ngomong, karena ini tanda cinta yang gue kasih ke Jingchen. Dan lo salah sangka, ngiranya ini draft desain final, terus lo colong. Ini yang susah payah kuracik. Bukti cinta apa? Sumuyan, aku sarankan kau kembali sekarang sebelum terlambat. Setelah buktinya meyakinkan, kau akan didepak dari Xian'ai. Jingchen, kau harus percaya padaku. Kau tahu desainku sangat bagus. Aku tak perlu mencuri desainnya. Karena kau begitu tidak menyesal. Biarkan bukti yang berbicara. Xiaolin, ini menunjukkan Sumuyao menyelinap ke kantor Guan Xi dan mengambil desainnya. Bukan aku, tapi dia. Dia menjebakku untuk melindungi Xia Qianqian dan video ini. Ini keterlaluan. Bagaimana mungkin Xian'ai memiliki desainer seperti itu? Orang seperti ini harus dipecat dari Xian'ai, dimasukkan daftar hitam dari seluruh industri. Sumuyan, apa yang bukan milik lo? Sekeras apapun lo nyolong, ngerebut, nggak bakal jadi milik lo. Nona Zu, silakan pergi. Selamat kepada Nona Xia Qianqian karena memenangkan kompetisi ini. Dia akan mengambil alih sebagai direktur desain Xian'ai kita. Selamat. Makasih. Selamat, sayangku. Uang hadiah ini kuserahkan dengan kedua tanganku. Nggak usah basa-basi. Gue juga mau balikin ini ke Elo, kok. Anggap saja ini sebagai hadiah pertunangan awal. Kalau ini hadiah lamaran, gue terima dengan senang hati. Setelah menerima hadiah pertunanganku, kau milikku. 以后就是我的人了。 Kau milikku. 以后就是我的人了。 Kau milikku. 以后就是我的人了。 Kau milikku. 以后就是我的人了。 Selamat.
Qian, aku sudah lama sekali menyukaimu. Maukah kau menikah denganku? Nikahi dia. Iya. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Bu, ibu lagi ngapain? Sudah kukatakan sejak lama, selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah mengizinkan Xia Qian masuk ke keluarga si kita. Karena wanita ini. Kau bahkan tidak menginjakan kaki di rumah sekarang. Bagaimana kau akan menjelaskan ini pada nenekmu? Nenek berharap aku menikah. Dan secara resmi, sah di mata hukum. Membawakannya seorang cucu menantu perempuan. Syukurlah kau masih ingat. Xi Jingchen, ku bilang ya, aku sekarang mewakili keluarga Si. Dan hanya mengakui Su Muyao sebagai istrimu. Tak ada orang lain yang bisa bermimpi untuk masuk ke pintu keluarga Si. Su Muyao, karena perilaku yang tidak pantas, telah dipecat dari CNI. Jingchen, kita lupain aja, ya? Bagaimana kita bisa melupakan hal sebesar lamaran? Istriku hanya akan Xia Qian. Urusan ini tak perlu persetujuan siapapun. Aku sudah memantapkan hatiku pada orang ini. Karena wanita ini. Kau bahkan meninggalkan perusahaan yang kau dirikan. Karena Xia Qian. Kau terang-terangan melawan ibumu sendiri. Apa kau masih punya akal sehat? Nenai awalnya didirikan karena Xia Qian. Aku hanya menginginkannya, tak ada yang lebih penting. Baiklah, Si Jingchen. Jangan pernah kembali ke keluarga Si. Aku tidak punya anak durhaka sepertimu. Ayo pergi. Xia Qian, selama Duan Mei masih hidup, dia tak akan pernah setuju kau menikah dengan Jingchen. Selama kalian berdua belum menikah, aku masih punya kesempatan. Qian, jangan khawatir. Ibuku, dia hanya sedang kesal. Ketegangan antara ibu mertua dan menantu perempuan itu wajar. Jangan diambil hati. Kau hanya perlu tahu, kalau aku di pihakmu. Apa lo beneran mau pisah sama keluarga lo gara-gara gue? Bagaimana aku bisa membiarkanmu menanggung beban seberat ini? Aku yang akan menangani masalah ini. Tapi sebelumnya, aku harus pulang. Pulang? Wenxi, pulang yang mana yang kau maksud? Pulang kemana menurut kamu? Ke kediaman keluarga Si? Tentu saja. Baik. Rumah Si. Selagi ibuku masih di CNI, aku harus kembali dan mengambil sesuatu. Xiaolin, ya, Tuan, ambil mobilnya. Baik, kita akan lewat jalan belakang. Dan masuk lewat pintu belakang. Kenapa nggak lewat pintu depan? Karena aku tidak bisa. Jangan dengarkan dia. Kamarku lebih dekat ke pintu belakang, jadi aku terbiasa masuk dari sini. Jadi, kita masuk lewat sini. Ayo pergi, ayo masuk. Xiaolin, beri contoh. Seperti biasa, kau berjaga. Tuan Si, aku harus memperingatkanmu. Ini bukan pertengkaran masa kecil yang sepele. Jika Nyonya besar tahu tentang ini, bahkan aku akan berada dalam masalah besar. Tentu saja aku tahu. Limpahkan saja semua kesalahan padaku. Jangan khawatir. Kemarahan ibuku saat ini tertuju padaku. Dia tidak akan melakukan apapun padamu. Dia hanya akan mengejarku. Paham? Baik, kalau begitu aku akan berjaga-jaga. Apa isinya kotak ini? Jangan bilang lo mau nyolong, ya? Kau anggap aku orang macam apa? Meskipun aku sudah meninggalkan True Love, aku masih bisa mendukungmu. Aku jelas tidak akan menggantungkan diri pada orang tuaku.
Dulu, ibuku takut aku mencuri buku registrasi rumah tangga untuk menikah denganmu. Jadi dia menyembunyikannya. Kok lo tahu? Nenek simpen buku registrasi keluarga di sini. Aku sudah lama tahu. Tapi setelah kita putus, aku tidak punya niat untuk menikah lagi. Jadi kubiarkan saja di sini. Tapi sekarang buku itu berguna lagi. Ayo pergi. Xiaolin. Ya, ngapain kau di sini? Nyonya. Saya. Saya datang untuk menemui Nyonya. Saya lega melihat Anda baik-baik saja. Kalau begitu saya permisi dulu. Berhenti. Apakah Nyonya punya instruksi lain? Kau kembali dan beritahu si Jingchen. Bulan depan adalah ulang tahunku. Dia harus hadir. Hentikan sikap si Elmo itu. Kalau tidak, dia bisa membuang marga si. Ya, Nyonya, saya pasti akan memberitahu Tuan Zi. Pergi. Tuan Zi, Anda tidak bisa menyalahkan saya karena tidak setia. Saya hanya bisa mendoakan Anda dan Nyonya muda semoga beruntung. Gimana dong sekarang? Aku juga tidak tahu. Kita hanya bisa bersembunyi di ruangan ini untuk sementara waktu. Gimana kalau nyokap lo nggak keluar hari ini? Lalu malam ini kita akan... Kau sudah menerima lamaranku. Malam ini tentu saja kita akan menginap di sini bersama. Memang gue nerima lamaran lo. Tapi kan kita belum nikah. Ya ampun, kau sudah kembali. Sepertinya aku terlalu lambat. Membuat Nyonya besar tidak senang. Haruskah kita cepat-cepat? Kalian berdua berciuman lagi. Ibu, Bu, cepat ke sini. Dia. Kalian berdua. Jingchen, apa yang kau lakukan di siang bolong begini? Keluar. Kenapa pintunya nggak dikunci? Aku lupa. Si Jingchen, sejak kau bertemu Xia Qianqian, lihat dirimu. Kau sama sekali tidak terlihat seperti seorang elit bisnis lagi. Apa sih yang kakak lihat dari Xia Qianqian? Kurasa dialah yang paling tidak pantas untukmu. Aku tahu, aku tidak bisa menghentikanmu. Karena kau sudah memilihnya. Kau ingin aku menerimanya sebagai menantu. Kau harus lulus ujianku. Jika kau ingin menjadi menantu keluarga si kami, kau tidak boleh mempermalukan keluarga si kami. Kurasa kau mencari alasan lain untuk mempersulit Qianqian. Sudah kubilang, aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Tidak perlu melewati ujian apapun darimu. Gue tahu perasaan Jingchen ke gue. Gue udah cinta banget sama dia. Pernikahan kita juga butuh restu keluarganya. Ujian apapun yang lo kasih, gue bisa lewatin. Gue yakin. Ayo pergi. Cih, dengan kemampuan sekecil ini, kau ingin melawan aku. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu mundur. Bu, apa ibu benar-benar akan menerima Xia Qianqian itu? Menerimanya sebagai menantu? Mimpi saja. Tapi ibu baru saja bilang akan memberinya kesempatan. Selama dia, kakakmu sudah meninggalkan Xianai. Demi Xia Qianqian ini. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Kita harus menstabilkannya dulu. Adapun Xia Qianqian itu, aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Aku akan memberitahunya bahwa dia tidak pantas untuk Jingchen kita. Nyonya, kantor direktur desain ini sekarang milik Anda. Ini kantor gue sekarang. Ya, benar. Tapi Tuan Si bilang, jika Anda tidak puas dengan apapun, kita bisa mengubahnya kapan saja. Gue suka banget, puas banget. Nggak perlu diganti. Oke, kalau begitu kau lanjutkan saja dan sibukkan dirimu. Ngapain lo kesini? Ini tadinya akan jadi ruanganku. Aku datang untuk melihatnya lebih dulu. Seharusnya tidak masalah, kan? Hasil final kemarin udah diputuskan. Sekarang, sebagai direktur desain, gue perintahin lo buat pergi dari sini. Xia Qianqian, kau sungguh memainkan peranmu dengan baik. Ini bukti kau menjiplak karyaku. Aku akan segera melaporkannya ke Dewan. Tak usah jadi direktur desain.
Dengan perilaku seburuk ini, seluruh industri akan mencemoohmu. Tapi ruangan ini, cepat atau lambat, akan jadi milikku. Termasuk nama di pintu. Juga akan kuganti jadi namaku, Sung Uyan. Sung Uyan, desain yang gue buat. Semuanya gue gambar sendiri, coretan demi coretan, di atas kertas. Kalau lo mau jelek-jelekin gue, cari alasan lain. Alasannya tidak penting. Buktinya sudah ada. Sama seperti kau takkan pernah memenangkan hati Duan. Dan takkan pernah masuk ke keluarga Si. Apa gue bisa masuk keluarga Si? Bukan urusan lo. Soal Duan, itu urusan keluarga Si. Bukan urusan lo, orang luar. Buat ikut campur, kau sebut siapa orang luar? Ku bilang, Xia Qianqian, jangan keterlaluan. Aku kenal Jin Chen. Bahkan sebelum aku tahu kau ada. Halo, Satpam. Ada yang bikin rusuh di sini. Lepaskan aku. Kalian berdua tunggu saja. Saat aku kembali, aku akan memecat kalian berdua. Gak mungkin. Masa sama persis? Nyonya, mengapa Anda di sini? Apakah Anda mencari Tuan Si? Dia tidak di sini. Gue bukan nyari dia, gue nyari lo. Mencariku. Nyonya, beritahu saja apa yang Anda butuhkan. Jangan kasih tahu dia soal ini. Baik, kalau gitu gue duluan, ya. Jin Chen. Ada apa? Begitu misterius. Dan kau tidak memberitahuku. Tuan Si, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Ini masalah kecil. Nanti juga lo tahu. Masalah kecil? Ya, kalau kau tidak mau bilang, aku tidak akan bertanya. Karena masalah kecil telah dipercayakan kepada Sekretaris Lin. Mari kita lanjutkan dengan masalah besar. Masalah besar apa? Si Jingjin, ini di kantor. Turunin gue. Jangan berteriak. Kalau kau berteriak, semua orang akan mendengar. Yo, selamat, Tuan Si, Nyonya Si. Tuan Si, nenekmu ingin kau pulang. Ini tentang pengaturan pesta ulang tahun. Dia ada beberapa hal untuk dibicarakan denganmu. Aku akan meminta Sekretaris Lin mengantarmu kembali ke perusahaan. Tunggu aku pulang untuk makan malam. Oke, silakan. Ini pertama kalinya kita ngerayain ulang tahun nenek. Sejak kita nikah, kita harus bikin meriah. Nyonya, ini apa yang Anda minta saya selidiki sebelumnya tentang prototipe desain ini? Saya menemukan informasi detailnya di arsip museum. Makasih, ini yang gue mau. Tapi aku masih belum mengerti, mengapa Anda mencari ini? Apakah Anda berencana untuk mendesain produk perhiasan antik akhir-akhir ini? Oh, enggak. Buat jaga-jaga aja. Oh, oke. Jaringnya udah siap. Tinggal nunggu ikannya nyangkut. Kalau nggak ada lagi, gue cabut dulu, makasih. Hei, Tuan Si, aku sudah memberikan barang-barangnya pada Nyonya. Jangan khawatir. Direktur, para anggota Dewan telah mengadakan rapat Dewan Darurat. Anda harus hadir. Cepet banget. Untungnya semuanya udah siap. Oke, gue langsung ke sana. Baiklah. Nona Si, urusan penting apa? Yang membutuhkan begitu banyak desainer Xianai dan para direktur untuk hadir.
Apa kau tak merasa cukup mempermalukan dirimu sendiri terakhir kali? Seperti yang semua orang tahu, Sennai selalu punya standar tinggi untuk desainernya. Jika seseorang menjiplak karya orang lain, secara terang-terangan di babak final, seorang desainer baru mencuri karya orang lain. Kau masih punya nyali untuk menuduh orang lain di sini. Aku kilaf sesak. Tapi itu tak akan menghentikanku. Aku akan membongkar rencana Xia Qianqian. Kesalahanku sendiri tak berarti. Kerugian pada kepentinganku sendiri sepele. Jika orang-orang di industri kita tahu bahwa Sennai yang kita cintai punya direktur desain yang menjiplak karya orang lain, bagaimana Sennai bisa mempertahankan posisinya di dunia perhiasan? Kata-kata Nona Zhu tidak sepenuhnya salah. Xia Qianqian bagaimanapun juga adalah direktur desain Sennai. Kita harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Ini bukti yang kukumpulkan. Jingchen, aku ingin tahu bahwa hanya aku yang pantas untukmu. Xia Qianqian sama sekali tak pantas. Kedua desain ini identik. Desain ini dari kompetisi. Karya Nona Xia Qianqian. Yang satunya adalah, Guru, Anda jeli sekali. Ini memang karya Xia Qianqian dari babak final, dan desain aslinya adalah milikku dari saat aku belajar di Prancis. Itu desain dari masa studiku di luar negeri. Xia Qianqian secara terang-terangan menjiplak karya yang dipuji oleh Guru Wu Ying. Seharusnya itu milik desainer Sumuyu. Xia Qianqian, kau harus memberi penjelasan pada perusahaan. Hal-hal seperti itu sama sekali tidak akan ditoleransi di Sennai. Kau harus segera meninggalkan Sennai. Qianqian, ada apa? Direktur Xi, kami semua di Dewan telah mencurahkan hati dan jiwa kami untuk membangun Sennai. Kau tidak bisa, karena bias pribadi, membiarkan seseorang merusak reputasi Sennai. Direktur Yang, tidak perlu terburu-buru. Masalah ini belum selesai. Kau tidak perlu langsung mengambil kesimpulan. Ini buktinya. Apa kau mencoba membela Xia Qianqian? Apa kau mengabaikan sesuatu yang begitu jelas? Karya ini yang Xia Qianqian serahkan di babak final, seminggu yang lalu. Semua orang bisa bersaksi. Nona Su benar. Tapi bukan gue yang plagiat, lo yang plagiat. Apa maksudmu? Apa lo punya bukti? Lucu, gue juga punya. Berani nggak lo adu argumen sama Dewan Direksi? Aku lihat kau terpojok dan mulai bertindak nekat. Desain ini milikku. Aku yang mendesain ini. Aku mendesainnya setahun yang lalu. Aku bahkan mengadakan pameran keliling untuknya. Semua desainer tahu. Apa yang orang tahu belum tentu kebenarannya. Gimana karya lo bisa jadi? Lo sendiri nggak tahu. Kalau lo emang desainer jenius yang katanya gitu, kenapa lo nyolong karya gue pas final? Nyolong karya gue dan ngambil risiko sebesar itu? Mustahil. Karya-karya ini sudah lama beredar dan tak ada yang mengenalinya. Pemahaman Xia Qianqian tentang desain sangat minim. Dia tak mungkin mengenalinya. Foto ini adalah peninggalan yang digali 10 tahun lalu. Gelang di atasnya adalah benda pemakaman selir Kekaisaran Murongli. Gelang dalam gambar identik dengan karyamu yang katanya merupakan terobosan. Persis sama. Ada banyak contoh lagi. Apa kau mau kubandingkan satu persatu? Ternyata lini desainnya paling terkenal. Semuanya hasil jiplakan, kalau bukan, karena seri ini. Siapa yang akan mengakuinya sebagai bintang desain yang sedang naik daun? Aku tak percaya karya terkenalnya palsu. Sekalipun karyaku terinspirasi dari barang antik, karyaku dibuat sebelum karyanya. Jadi, plagiarismenya tak terbantahkan. Para direktur dan desainer, sketsa ini adalah karyaku yang belum selesai dulu. Bolehkah aku menyelesaikannya sekarang? Tentu saja. Desain ini sungguh hebat. Kau pasti menjiplak karya seorang maestro dan mengakuinya sebagai karyamu sendiri. Dengan keahlianmu, Xia Qianqian, kau tak mungkin menciptakan sesuatu seperti ini. Sejujurnya, bahkan di masa lalu, karya seperti ini hampir tak menarik perhatianku. Sebagai seorang desainer, kamu punya sumber daya yang hebat. Tapi alih-alih belajar dengan tekun dan meneliti dengan cermat, kamu selalu mencari jalan pintas. Orang sepertimu ditakdirkan untuk gagal sebagai desainer dan tak pantas berada di antara kami. Pada awalnya, saya pikir Anda telah mempelajari pelajaran Anda. Keserakahan telah membutakanmu. Kau tak ada harapan. Kobayashi, Tuan Xi, suruh keamanan menyeretnya keluar. Aku tidak ingin melihatnya di Sennai lagi. Kau tahu sejak awal kalau Su Muyan akan menggunakan ini untuk melawanku, kan? Bukannya kau ingin aku tahu? Aku sedang bertanya pada Xiaolin.
Aku harus menginterogasinya sebelum dia mengaku. Tapi aku bisa melakukan ini sendiri. Kau lupa kalau kita sudah menikah secara sah sekarang untuk menyelesaikan masalahmu. Sebagai suamimu, sudah tugasku. Sayang, mulai sekarang, jangan pikul semuanya sendiri. Tapi aku tak mau orang lain berpikir kalau aku tidak kompeten dan bergantung padamu untuk segalanya. Kakak, kau harus membantuku. Lepaskan aku dulu. Kita bisa bicarakan baik-baik. Xi Jingchen menjebak keluarga Fang dan Xia dan merebut bisnis keluarga mereka berdua. Tolong pikirkan ikatan kita. Kau harus membantu mereka. Bukankah kau sudah cukup menyakitiku terakhir kali? Aku dibutakan oleh cinta saat itu. Aku salah, aku tidak baik. Tapi kau tidak terluka. Aku tidak terluka karena aku tidak jatuh ke dalam jebakanmu. Itu tidak mengubah fakta kalau kau menyakitiku. Lagi pula, aku tak bisa membantumu dalam hal ini. Cari orang lain. Kalau begitu, kuharap kau tidak akan dendam padaku, Kak. Kami menemukan Tuan Xi, rekaman pengawasan yang dipulihkan dari keamanan, menunjukkan Nyonya terakhir kali muncul di garasi parkir bawah tanah. Dia tampak sedang berbicara dengan 2 orang. Setelah itu, rekamannya menghilang. Suruh keamanan segera periksa kamera lain. Kita harus cari tahu siapa kedua orang ini. Kian, tolong jaga dirimu. Aku mencoba berbicara baik-baik denganmu, tapi kau tidak mau mendengarkan. Itulah sebabnya kau berada dalam situasi ini. Jadi kau tak pernah berniat meminta bantuanku, tapi untuk menarik perhatianku, supaya dia bisa melancarkan aksinya. Kau cukup pintar, tapi kau terlambat menyadarinya. Xi Jingchen telah membuat kita kehilangan tempat tinggal, rumahku, sahamku, dan kehidupan mewahku. Tapi kau memiliki kasih sayang Xi Jingchen, dan kau memiliki semua yang pernah kumiliki. Kaulah yang mencuri kekayaanku. Jika bukan karenamu, kita tidak akan berada dalam kesulitan ini. Kau dengar Xi Jingchen mengalihkan saham kami. Semuanya untukmu. Kalau tidak, kami tak akan repot-repot begini. Menculikmu. Asal kau mau menandatangani kontrak ini dengan patuh. Aku janji kita tidak akan pernah bertemu lagi. Adikku sayang. Kau mimpi entah sahamnya ada di tanganku atau tidak. Tak seorang pun dari kalian akan mendapatkannya kembali. Kau benar-benar cari gara-gara. Kalau begitu biarkan orang lain melayanimu dengan baik, Nona. Apa yang akan kau lakukan? Pemandangan yang indah. Aku harus merekamnya dengan benar. Setelah selesai, aku akan mengirimkannya pada Tuan Xi. Biarkan dia menikmati pertunjukan spektakuler wanita tercintanya. Aku cuma penasaran, apakah dia akan menyesali keputusan awalnya? Aku akan menekan. Bukankah akan lebih mudah bagi semua orang jika kau melakukan ini lebih awal? Tanganku diikat dengan tali. Aku tak bisa menekan sidik jariku. Sebaiknya kau jangan macam-macam denganku. Tekan sidik jarimu dengan patuh. Mungkin aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Sekarang semua aset Xia Qianqian dan aset pernikahannya dengan Xi Jingchen, semuanya milik kita. Misi selesai. Kau tidak berguna lagi. Tidak takutkah kau tertangkap? Jingchen pasti akan datang mencarimu. Saat dia tahu pelakunya kau, dia pasti takkan melepaskanmu. Kau sekarat, dan kau masih mengkhawatirkan kami. Kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Qian. Tak kusangka kau menemukan tempat ini secepat ini. Aku benar-benar meremehkanmu. Kau mau duel 1 lawan 1. Lewati dia dulu.
Apa? Jangan khawatir. Kalian berdua tak akan lolos hari ini. Sekarang giliranmu. Apa kau takut? Ayo, jika kita tertangkap hari ini, kita semua tamat. Kian, maaf aku terlambat. Jangan mendekat. Atau aku tidak akan sopan. Aku tak punya waktu untuk mengurusmu hari ini. Jangan khawatir, kalian berdua. Aku akan membuat hidup kalian seperti di neraka. Pergi ke neraka. Kau gila. Jika kita membakar mereka semua sampai mati, kita akan bersalah atas pembunuhan Xia Qianqian dan Xi Jingchen. Ini mengorbankan segalanya bagi kami. Mereka yang melawan aku akan membayar. Apa? Jangan khawatir, aku tak akan pernah membiarkan anak kita menderita. Selama kau menurut, aku akan memberimu dan anak kita kehidupan terbaik. Halo. Nyonya. Kami telah menemukan Tuan Xi dan Nona Muda. Cepat, ayo pergi. Apa yang terjadi? Xiaolin. Mungkinkah Jingchen? Nyonya, Tuan Xi ada di dalam. Jingchen. Jingchen. Ibu. Nona, tolong jaga Nyonya. Aku akan pergi menyelamatkan Tuan Xi. Ibu. Tuan Xi. Nona Muda. Nona Muda, minggir. Nona Muda, kita harus keluar sini. Pasien menderita cedera kepala parah dan menghirup banyak asap. Kondisinya kritis. Cepat, dokter. Anda harus menyelamatkannya. Jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik. Jingchen, kau harus bangun. Nona Muda, dokter. Yao Yao. Ibu. Bo, akhirnya ibu sadar. Kau membuatku takut setengah mati. Yao Yao, bagaimana kabar kakakmu? Ada kebakaran besar. Aku tak tahu apakah dia berhasil keluar. Ibu, Bu, jangan gelisah. Kakakku baik-baik saja. Dia sudah siuman. Dia di ruang rawat sebelah. Yao Yao sedang menjaganya. Mu Yao juga ada di sini. Bagus, bagus. Itu membuatku lega. Seandainya saja kakakmu bangun lebih cepat, meninggalkan Xia Qianqian itu, semua ini tak akan terjadi. Nyonya, Anda sudah bangun. Itu Sekretaris Lin yang menyelamatkan Tuan Xi. Nona, Anda terlalu baik. Itu tugasku. Nyonya, kali ini Xia Ti dan Fang Zikai ingin balas dendam pada Tuan Xi, dan Nona Muda terjebak dalam baku tembak. Tapi jangan khawatir, polisi telah menangkap mereka berdua. Dua bajingan itu. Jadi maksudmu, mereka berdua yang ingin balas dendam pada kakakku, yang menyeret Xia Qianqian ke dalam semua ini. Sudah kuduga, kenapa kakakmu berurusan dengan keluarga Fang dan keluarga Xia pada saat yang bersamaan. Pasti karena Xia Qianqian lagi. Di mana aku? Kau sudah bangun. Jangan bergerak. Kau sedang hamil. Kau harus istirahat. Aku hamil. Jingchen, kita akan punya bayi. Suster, apa kau tahu pria dari kemarin sudah melewati masa kritis? Di mana dia sekarang? Aku tidak yakin. The film was translated and narrated by Yao Yao, Media. terima kasih atas kerja kerasmu 2 hari ini. Bibi terlalu baik. Itu tugasku. Jika kau bersama Jingchen lebih awal, semua ini tidak akan terjadi.
Xia Qianqian, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau sudah menyebabkan cukup banyak kerugian pada Jing Chen kami? Apa kau harus melihatnya mati untuk merasa puas? Bibi, tolong tenang. Jing Chen belum bangun. Dan kau baru saja pulih. Seluruh keluarga Si bergantung padamu sekarang. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Mu Yao, suruh dia pergi. Aku tak ingin melihatnya. Keluar. Baiklah, kau harus ekstra hati-hati sekarang, karena kau sedang hamil. Kau boleh pulang sekarang. Terima kasih. Sudah seminggu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Jing Chen. Halo, Sekretaris Lin. Ini aku, Xia Qianqian. Sekretaris Lin, tolong, bantu aku sekali ini saja. Tuan Si belum bangun, dan ibunya mengawasinya dengan ketat. Selain Su Muyao, tidak ada yang diizinkan untuk tinggal di sisinya. Semua orang hanya bisa berkunjung sebentar. Apa yang harus kulakukan? Aku mengerti. Pintu belakang. Nyonya, ingat, hanya sebentar. Nyonya Si dan Su Muyao akan segera kembali. Jangan khawatir. Jing Chen, aku di sini. Jing Chen, kau sudah bangun. Nona Muyao, aku tahu kau takkan menyerah. Bagaimana kau bisa menyelinap masuk ke sini? Aku tidak, dan Jing Chen, dia sudah. Kau tak pantas menyebut namanya. Oh, benar. Aku lupa memberitahumu. Duan telah setuju untuk menjadi nyonya muda keluarga Si. Kau tak ada hubungannya lagi dengan keluarga Si. Kusarankan kau tahu posisimu. Jing Chen, aku belum mati. Beraninya kau bertingkah seperti ini di rumahku. Kapan kau bangun? Sebelum deklarasi besarmu itu, aku sudah bangun. Duan telah setuju untuk menjadi nyonya muda keluarga Si. Kau tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Si. Aku sudah mengganggu mimpimu untuk menjadi nyonya muda keluarga Si. Kau marah, kan? Tanpa Jing Chen. Saat kau sakit, akulah yang merawatmu. Kau yang merawatku. Apa kau ingin aku bangun lebih cepat? Atau kau berharap aku tak pernah bangun? Apa maksudmu? Jing Chen. Jika kau tidak bangun, aku juga tidak akan hidup. Ibu. Ngapain kamu di sini? Siapa yang menyuruhmu datang? Bibi. Yao Yao. Wajahmu, ada apa? Jing Chen, ada apa ini? Pasti gara-gara si Xia Qianqian ini. Kau tak sadarkan diri selama berhari-hari. Berkat Yao Yao, dia merawatmu siang dan malam. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa bertahan sampai sekarang? Bibi, tolong jangan bicara lagi. Aku tahu Tuan Si tidak menyukaiku. Aku hanya senang melihatnya aman dan sehat. Aku sudah sangat bahagia. Bu. Wajah Su Muyao, aku menyuruhnya melakukannya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Xia Qianqian. Kalau kau punya apa-apa, bilang saja padaku. Nyonya selalu punya masalah denganku. Aku tak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi Su Muyao, mungkin kaki tangan Fang Sitai dan Siaki. Apa kau benar-benar ingin tetap bersama kaki tangan yang membunuh putramu sendiri? Di sisimu, kau memfitnahku. Xia Qianqian, kau terlalu naif mencoba menjebakku. Kau masih terlalu hijau. Belum lagi, aku sudah melihat bagaimana Muyao merawat Jing Chen beberapa hari ini. Aku melihat semuanya. Itu semua hanya sandiwara. Apa itu sandiwara? Aku yang akan memutuskannya sendiri. Kau memperlakukan Yao Yao seperti ini. Kau mengkhianati ketulusan hatinya. Kau salah menilai orang. Cepat atau lambat, kau akan disakiti oleh Su Muyao. Aku akan mencarikan buktinya untukmu. Ayo pergi. Yao Yao, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bibi, aku hanya memberi Fang Zikai sedikit informasi tentang Xia Qianqian. Kau sendiri yang melakukan pembunuhan dan pembakaran itu. Kenapa dia menyelidiki aku? Aku tak peduli. Apakah dia hidup atau mati? Lin, benar-benar dia. Tapi jangan libatkan aku. Hancurkan semua bukti dengan cepat.
Kakak. Halo, kakak. Aku perlu bicara denganmu. Kau belum sepenuhnya pulih. Kau tidak boleh minum. Baiklah, aku akan menurutimu. Ada apa? Aku belum sempat memberitahumu sebelumnya. Kita akan punya bayi. Benarkah? Kalau begitu aku tidak hanya harus merawatmu dengan baik, tapi juga bayi kita. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Nyonya yang ke-60. Terakhir kali berakhir dengan tidak menyenangkan. Kali ini, haruskah kita coba memperbaiki keadaan di pesta ulang tahun? Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Aku punya firasat ini ada hubungannya dengan Sumu Yao. Aku tak bisa menghilangkan perasaan kalau dia terlibat. Tapi dia sudah berhubungan dengan Nyonya. Aku hanya takut kalau Nyonya juga akan sangat terpengaruh. Jangan khawatir, aku akan mengurus ini. Lagi pula, kita punya orang dalam. Jika terjadi sesuatu, Xiao akan segera memberitahuku. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Tugas terpentingmu saat ini adalah makan dan minum dengan baik. Dan biarkan bayi kita tumbuh sehat. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke perusahaan dulu. Jaga dirimu. Oke. Hati-hati di jalan. Aku dan bayi ini akan menunggumu pulang. Nyonya muda, ini dari Nyonya tua. Dia bersikeras Anda hadir. Setelah insiden buruk terakhir, aku tak menyangka Nyonya besar masih berpikir untuk mengundangku. Kurasa ini bukan masalah sederhana. Nona Xiao menyarankan agar kau tidak ikut campur dalam masalah ini. Dan Tuan Xi juga bilang, kau harus tinggal di rumah dan fokus pada kehamilanmu. Kurasa tak sesederhana itu. Sumu Yao takkan berhenti sampai ia mendapatkan yang diinginkannya. Jika aku tak pergi, kurasa dia akan melakukan sesuatu yang lebih nekat. Sekarang, Nyonya besar masih belum tahu apa-apa, sepenuhnya mempercayainya. Jika dia memakai taktik ini pada Nyonya besar, itu akan lebih buruk lagi. Buatlah persiapannya, kita akan pergi ke pesta ulang tahun. Baiklah. Bilang. Apa? Pesta ulang tahun? Aku mengerti. Kita bicara nanti saat aku kembali. Kak, ada apa? Bahkan jika dia tahu ada bahaya, Xia Qianqian akan tetap pergi. Qianqian khawatir tentang keselamatan ibu. Itu sebabnya kita. Tapi ibu sekarang sangat percaya pada Sumu Yao. Dia tidak akan mendengarkan siapapun, bahkan aku. Sumu Yao sangat licik. Dia selalu berakting. Wajar kalau ibu tertipu olehnya. Bisa dimaklumi. Baiklah. Apakah rekaman itu aman? Jangan khawatir. Aku punya banyak salinan kali ini. Pasti tidak akan ada masalah. Aku sudah mengatur semuanya di tempat lain. Kali ini, kita akan menunggu sampai dia menunjukkan warna aslinya. Apa yang kau lakukan di sini? Aku yang memintanya datang. Bibi, dialah yang mencelakai Jing Chen. Kau mengundangnya ke sini. Bukankah itu seperti mengundang serigala masuk rumah? Aku hanya ingin dia melihat di pesta itu. Apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk menjadi nyonya muda keluarga Xi? Apa yang sebenarnya dibutuhkan? Aku ingin dia mundur. Lihat baik-baik. Posisi keluarga Xi di Nancheng. Bukan hanya kau, tapi seluruh keluarga Xia. Bahkan tidak pantas untuk menyemir sepatu kami. Kubilang, jangan coba-coba bermain trik denganku. Kurasa itulah yang harus kukatakan padamu. Aku datang ke sini hari ini untuk membuka kedokmu, agar semua orang bisa melihat betapa jahatnya dirimu sebenarnya. Apa maksudmu? Kau akan segera tahu. Seharusnya dia tidak bisa menemukan apapun tentangku. Xia Qianqian, sepertinya aku akan menyelesaikan masalah denganmu hari ini. Bukankah kau selalu bilang kalau kau adalah nyonya muda keluarga Xi? Kenapa kau bahkan tidak membawa kado ulang tahun hari ini? Aku sudah siap. Bukan urusanmu.
Nyonya, kuharap Anda berbahagia seluas Laut Timur dan berumur panjang seperti Pegunungan Selatan. Bagus. Duan Mei, bukankah kau selalu ingin aku menjadi nyonya muda keluarga Si? Sekali lagi, biarkan aku berhak menikahi Jing Chen, oke? Apa maksudmu? Nyonya, izinkan aku memberi Anda tos. Kuharap kebahagiaanmu seluas Laut Timur. Tolong, Zia Qian mendorong Nyonya tua dari tangga. Nyonya, Ibu, Qian. Zia Qian selalu membenci Nyonya. Dia selalu menyimpan dendam. Barusan, saat dia tidak memperhatikan, dia mendorongnya jatuh. Jing Chen, cepat. Cepat bawa Nyonya ke rumah sakit. Cepat. Qian. Tahan, Qian. Petunjuk arah ke rumah sakit. Dokter, pasien dalam kondisi kritis dilarang masuk. Sudah terlambat saat aku melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu Sumo Yao. Dia memanfaatkan posisinya dan mendorong nona muda, menjatuhkan wanita tua itu bersamanya. Mereka jatuh dari tangga. Sumo Yao, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Qian, kau dan bayinya pasti baik-baik saja. Jing Chen, jangan terlalu sedih. Aku tidak pernah menyangka Zia Qian akan melakukan hal seperti itu. Untungnya, semua tamu yang hadir melihatnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan orang yang menjebak keluargaku lolos. Aku tidak akan mengampuninya. Aku akan membuat hidupnya seperti di neraka. Kali ini, kau akhirnya melihat warna aslinya, kan? Aku tahu. Kau akan kembali padaku. Wartawan, aku punya berita besar untuk dilaporkan. Si Jing Tian, GEOC Group, istrinya, mendorong ibu mertuanya dari tangga. Percobaan pembunuhan. Jika kau pikir ini cukup eksplosif, taruh di halaman depan. Zia Qian. Setelah semua orang percaya kau pelakunya, kau takkan pernah punya kesempatan untuk pulih. Ada banyak tamu di sana hari itu. Lihat apakah ada orang lain yang merekamnya atau melihat sesuatu. Kita harus mengusut tuntas masalah ini. Jangan biarkan siapapun lolos. Ya. Tapi untuk Sumo Yao, jangan tunjukkan gelagat kita dulu. Kita akan balas dendam padanya saat kita punya bukti kuat. Kita urus dia nanti. Kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk membalikan keadaan kali ini. Ya, saya mengerti. Keluarga Zia Qian, siapa sih? Cepat, pasien butuh perawatan darurat. Ruang operasi. Suster, bagaimana istri saya? Jangan khawatir, ibu dan anak keduanya selamat. Tapi harus sangat hati-hati. Jika ini terjadi lagi, bayinya mungkin takkan selamat. Terima kasih. Bolehkah aku masuk dan melihatnya? Pasien butuh istirahat. Sebaiknya jangan mengganggunya dulu. Tuan Si, bagaimana keadaan ibuku? Jangan khawatir, Puan Si. Nyonya tua baik-baik saja. Dia sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Tapi, media telah menempatkan Nyonya muda di halaman depan. Internet penuh dengan komentar kebencian. Sumo Yu ini satu demi satu masalah. Ini jelas-jelas melempar semua kesalahan pada Qian. Wanita keji ini. Tunggu saja kau. Jing Chen. Zia Qian, aku belum menyelesaikan masalah denganmu karena mendorong Nyonya tua dari tangga. Dan kau berani menunjukkan wajahmu di sini. Aku jelas merasakan seseorang mendorongku keras dari belakang. Dan satu-satunya orang yang berdiri di belakangku saat itu adalah kau. Apa kau sudah gila?
Kau baru saja bangun, jadi kau mungkin belum melihat berita. Berita? Berita apa? Berita tentang kau mendorong nyonya tua, jatuh dari tangga, tentu saja. Dan berita tentang Jing Chen dan aku, kembali bersama. Bukan aku, Jing Chen. Itu Sumuyu, dia yang mendorongku, makanya aku menabrak nyonya besar. Semua orang yang hadir melihatnya. Itu kau, Xia Qian. Berhentilah membuat alasan. Jing Chen, wanita sekeji dia. Tak bisa dibiarkan begitu saja. Sekretaris Lin, bawa dia pergi. Tanpa seizinku. Dia tidak boleh meninggalkan ruangan ini. Baik, Puan Si. Bukan aku, Jing Chen. Qian. Hanya ini cara untuk melindungimu saat ini. Jangan salahkan aku. Bagaimana perkembangan investigasinya? Jangan khawatir, Puan Si. Semua bukti mengarah ke Sumuyu. Dia tak akan lolos kali ini. Pastikan Qian terlindungi. Dia hamil. Pastikan dia tidak terlibat dalam hal ini. Saya sudah mengatur semuanya, pengasuh dan dokter terbaik. Yakinlah, kami akan melindungi nyonya muda. Pergi. Aku tahu kau mengkhawatirkanku dan akan datang untuk menjemputku. Ayo pergi. Oke. Jing Chen, kita telah melewati begitu banyak hal bersama. Kali ini, mari kita selesaikan ini sampai akhir. Anakku, kau telah mengalami ketidakadilan yang besar. Saat semua ini berakhir, ibu akan memastikan kau tumbuh dengan aman dan sehat. Jing Chen, aku telah menunggu siang dan malam, agar kau akhirnya kembali padaku. Ayo kita menikah dalam beberapa hari. Oke, mungkin jika nyonya tua cukup bahagia, dia akan bangun. Jangan terburu-buru, aku punya kejutan untukmu. Kejutan apa? Apakah perhiasan yang sangat kusukai sebelumnya? Atau villa itu? Sebagai rumah pernikahan kita. Aku tak sabar menunggu. Aku juga menantikannya. Tuan Zi, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nyonya muda hilang. Aku tahu kau selalu membenciku. Selama aku bersama Jing Chen, aku merasakan cinta yang belum pernah kurasa sebelumnya. Kau membesarkannya sejak kecil. Jika aku bisa memilih lagi, aku akan meninggalkan Jing Chen. Asalkan kau bangun dan bisa melihat wajah asli Sumuyun. Jangan biarkan dia menyakiti keluarga Si lagi. Xia Qian. Ngapain kau di sini? Belum puas kau sakiti nenek tua itu. Sekarang kau ingin melukainya lagi. Sumuyun, kau telah melakukan begitu banyak kejahatan. Tak takutkah kau kena batunya? Aku tak takut sama sekali. Seharusnya kau yang takut. Sekarang semua orang tahu kaulah pembunuhnya. Termasuk Jing Chen. Tak ada yang bisa melindungimu sekarang. Aku akan melindunginya. Bibi. Terkejut. Ini semua hanyalah jebakan yang dipasang untukmu. Bukankah kita masih akan menikah? Tidakkah kau akan memberiku kejutan, Jing Chen? Ini bukan kejutan terbaik untukmu.
Jika Qian tidak menyelamatkanku, kau pasti sudah benar-benar jungkir balik. Mustahil. Kau tak punya bukti. Kau menjebakku. Kau mau bukti? Ini buktinya. Kau sendiri yang melakukan pembakaran dan pembunuhan. Kenapa dia menyelidiki aku? Aku tak peduli dia hidup atau mati. Ini konyol. Kita benar-benar dibodohi olehmu selama ini. Tidak. Jing Chen, dengarkan penjelasanku. Bukan begini. Jelaskan saja pada polisi. Anakku yang malang. Semua ini salahku karena buta. Aku salah paham tentang tujuanmu mendekati Jing Chen dan menargetkanmu di mana-mana. Aku telah menganiayamu. Maafkan wanita tua ini. Baiklah, Bu. Ibu akan menjadi nenek. Dan ibu masih begitu sentimental. Oh, ini sungguh menakjubkan. Ini hebat sekali. Hahaha. Terima kasih, Yang Mulia, telah menyelamatkanku dan telah merawatku selama ini. Paduka terlalu baik. Ini tugasku. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku sudah tahu. Kau sudah tahu. Kau sangat berbeda. Setelah bangun kali ini, jadi kau tahu sejak awal kalau aku bukan Xia Qian. Apakah itu sebabnya kau begitu memanjakanku? Tidakkah kau merasa kau sangat imut seperti ini? Qian, aku hanya ingin kau tahu. Entah kau Xia Qian atau orang lain. Nama hanyalah label. Xia Qian bisa siapa saja, tapi kau adalah kau. Aku menyukaimu apa adanya, terlepas dari namamu. Ayo, kalian berdua pengantin baru, lihat ke sini. Siap 3, 2, 1.